di beberapa koperasi itu ada masalah antara ketua koperasi tanda kutip, Ya. tapi ini dalam kelembagaannya ya, bukan personalnya. Jadi hubungan antara koperasi sebagai sebuah lembaga dengan lembaga lain di lingkungan perusahaan, yaitu di serikat kerja, itu ada beberapa koperasi yang hubungannya kurang begitu harmonis. Nah, itu gimana kondisi komunikasi di koperasi KKSA? Ya, saya pikir gini sih ya. Kalau kita berada di lingkungan pabrik ya kan, karyawan, pabrik, manajemen, ya saya pikir pasti ada yang namanya serikat pekerja. Kemudian juga ada yang namanya organisasi koperasi karyawan. Intinya sih sama. Pada dasarnya organisasi karyawan tersebut kan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan pekerja dari sisi PKB, kemudian pengupahan, kemudian advokasi. Koperasi dari sisi bisnis ya kan, menghimpun dana dari anggota untuk kemudian diolah oleh anggota dan juga untuk anggota nanti baliknya. Nah di sini kadang ya tanda kutip ada ego dari masing-masingnya lah, karena memang ada benderanya masing-masing bahwa serikat pekerja kemudian koperasi itu ya dengan melupakan bahwa itu fitrahnya mensejahterakan anggotanya sama gitu kan, karena egonya tersebut akhirnya kan ada bertolak belakang gitu, tidak harmonis lah tanda kutip gitu kan. Saya pikir pandangan yang keliru, karena kalau kita kembalikan ya kita harus sadar sebagai pengelola organisasi karyawan bahwa kedua organisasi tersebut antara serikat pekerja dan koperasi itu ya seharusnya memang jalan bareng. Contoh kasus misal kayak gini, ketika koperasi menginginkan order dari perusahaan itu kayak di kami ya kan, ya kalau ketua koperasi yang ngadep ke presidir, direktur pasti ditanyain gitu kan. Tapi kalau yang datangnya ketua serikat pekerja ke atas, ya pasti dianggap, karena kan mereka secara hubungan industrial kan sejajar, ya kan. Nah ini kayak contoh kayak di kami sekarang ketua serikat pekerja juga wakil ketua koperasi. Itu salah satu hal yang bahwa kita tuh satu sama lain saling support, sangat support gitu kan, dimana serikat pekerja support koperasi, koperasi juga support serikat pekerja. Contoh yang lainnya kegiatan adalah kayak sekarang kita mempersiapkan masa pensiun MPP, masa persiapan pensiun. Di situ kita berkolaborasi bahkan dengan perusahaan, serikat pekerja, kemudian koperasi. Ada 3 ya? Ada 3 unsur ini membentuk satu wadah ini untuk mempersiapkan bagaimana karyawan nanti setelah pensiun gitu kan. Nah sekarang kita lagi fokus membuat kelompok kerja. Kemarin sudah ada meeting pertama. Kita akan adakan kelompok kerja di beberapa, ada udah 8 kelompok kerja di karyawan yang mau pensiun, kemudian 1 masyarakat, yang 1 pendidikan di yayasan pendidikan. Nah itu kolaborasi 3 gitu kan. Ini penting banget gitu kan, supaya jangan sampai ada mindset gua nih ketua serikat, gua nih ketua koperasi gitu, enggak lah. Saya pikir enggak banget gitu. Jadi sebenarnya konsep kerjasama, konsep kolaborasi itu Ya. dimanapun tepat untuk diaplikasikan ya, diimplementasikan ya. Ya, seperti itu. Siap. Jadi jangan ada kayak koperasi juga ya, jangan terlalu kaku gitu kan, serikat pekerja juga jangan terlalu kaku. Kita sebenarnya sama-sama mensejahterakan anggota. Ya. Kalau balikin lagi ke situnya, kita sama-sama sadar ya, saya pikir saling support itu lebih bagus. Siap. Oke, terima kasih Pak Ketua. Sama.